warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Putri Adiliani, NIM 430 10 22 122 dari Pendidikan Kimia PPG Prajabatan Angkatan Pertama Universitas Negeri Semarang. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai petunjuk praktikum mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, untuk selengkapnya jangan lupa simak videonya sampai akhir ya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita di sini akan belajar bersama tentang petunjuk dari praktikum untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, teman-teman harus semangat ya. Di sini insya Allah ilmunya bermanfaat, jadi tolong disimak dengan baik. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi di sini teman-teman akan diasah keterampilannya nih dalam menggunakan alat-alat dan bahan-bahan kimia, mengelola praktikum dengan baik. Jadi teman-teman supaya bisa terampil, teman-teman juga harus memperhatikan petunjuknya dengan baik ya. Tapi sebelum itu, sebelum praktikum, kita juga harus belajar tentang teorinya. Tentu saja, setidaknya kita harus tahu apa sih laju reaksi itu. Nah, kalau dalam di kehidupan sehari-hari, kita tidak asing kan dengan istilah laju atau kecepatan. Kalau dalam ilmu fisika, hal itu sudah jadi hal yang lumrah, apalagi di keseharian. Kalau kita naik motor, kecepatannya tinggi. Kalau kita ngebut itu kan kecepatannya lebih dari 90 km atau mungkin dia lebih dari 100 km per jam. Jangan lupa kan dia artinya kecepatan itu adalah jarak per waktu. Tapi kalau di sini kecepatan dalam ilmu kimia itu dapat dinyatakan sebagai penurunan jumlah produk reaksi per satuan waktu atau peningkatan jumlah produk reaksi per satuan waktu. Nah, iya kan, kalau teman-teman mereaksikan suatu zat, dua buah zat, dan dia itu nanti akan bereaksi membentuk senyawa baru, nah jumlah pengurangan si reaktan ini per waktu itu adalah laju reaksi, atau sebaliknya dari jumlah produk yang terbentuk per satuan waktu. Itu juga sama saja, oke? Bisa dimengerti bukan? Oke, untuk selanjutnya, kenapa sih ada laju reaksi? Kenapa laju reaksi itu berbeda-beda ya? Kalau dalam fenomena yang kita amati di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali teman-teman. Jadi ada teman-teman tahu kan ada kayak pelapukan batu, perkaratan, kemudian reaksi magnesium dan HCl. Kalau kita praktikum di lab, kalau teman-teman tahu reaksi HCl dan magnesium itu kan reaksinya berlangsung cepat. Dan kemudian ada juga reaksi ledakan yang dia jauh lebih cepat. Nah, kalau kita telaah satu-satu, laju reaksi ini kan artinya dia berbeda-beda dari satu fenomena ke fenomena yang lain. Dari pelapukan batu, dia itu bisa memakan waktu sampai ribuan tahun atau puluhan tahun. Kemudian untuk reaksi perkaratan, dia itu bisa berbulan-bulan. Terus kemudian bisa juga berhari-hari tergantung kondisinya. Nah, kondisinya ini yang akan teman-teman pelajari habis ini. Selanjutnya yaitu ada reaksi magnesium dan HCl. Kalau reaksi ini kita amati kan pasti sangat cepat, tapi tidak secepat dari reaksi peledakan yang dia bisa berlangsung dalam 0, sekian detik. Nah, teman-teman tahu kan kayak mercon atau seperti bom yang pernah teman-teman dengar di berita itu kan berlangsungnya sangat-sangat cepat. Nah, reaksi itu disebut sebagai reaksi spontan. Kemudian reaksi yang berlangsung sangat cepat. Kalau reaksi yang lama tadi, yaitu berarti dia punya faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Nah,
Dari sini reaksi kan bisa berlangsung sangat lama, sebentar, atau sangat cepat. Nah, kenapa sih bisa begitu? Padahal kan sama-sama bereaksi ya. Kenapa sih reaksi itu berbeda-beda? Nah, ini yang akan kita pelajari di percobaan kali ini. Oke, diharapkan teman-teman masih semangat untuk mengikuti video ini sampai akhir. Yang pertama, kita belajar dulu ya tentang tumbukan partikel. Jadi, apa sih tumbukan partikel itu? Pada suatu reaksi kimia, kalau dia adalah sebuah partikel dan ketemu dengan partikel yang lainnya, kemudian dia bertemukan atau collide, dia akan membentuk senyawa baru. Nah, itu kalau dia berhasil terbentuk dinamakan sebagai sebuah reaksi. Adanya reaksi ini disebabkan karena pengaruh dari tumbukan-tumbukan. Jadi di dalam suatu wadah kalau teman-teman di laboratorium, kita memasukkan semisal dia larutan HCl, kemudian ditambahkan dengan magnesium, dia kan tidak hanya satu partikel, tapi kan banyak sekali, ribuan partikel, jutaan partikel yang tidak bisa kita amati secara kasat mata, tapi mereka itu ukurannya sangat kecil dan saling bertumbukan satu sama lain. Nah, ketika reaksi kimia ini terjadi, partikel yang bereaksi tentu bertemu satu sama lain. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, mereka collide, membentuk ikatan baru. Mereka juga memiliki energi yang cukup. Nah, energi yang cukup nih, berarti untuk membentuk senyawa baru itu harus ada energi minimal. Nah, apa sih energi minimal itu? Nah, bentar. Kita harus tahu dulu kalau laju reaksi itu dia dipengaruhi oleh teori tumbukan. Tadi kan saya sudah bercerita kalau ada satu wadah yang berisi magnesium dan HCl, dia akan bergerak. Nih, partikelnya tuh tidak diam, mereka akan bergerak dan suatu saat saling bertabrakan seperti itu. Nah, laju reaksi ini kalau dia bisa bertumbukan ini membentuk senyawa baru ini dipengaruhi oleh yang pertama, ada frekuensi tumbukan antar partikel. Artinya, seberapa cepat sih partikel itu saling bertumbukan, seberapa cepat kecepatan dari partikel itu. Kalau dia sangat cepat, kan berarti kemungkinan untuk bertabrakannya kan juga semakin tinggi. Oke, bisa dipahami? Untuk frekuensi, oke. Terus kemudian berbeda lagi dengan energi minimal ya. Energi minimal yang dibutuhkan untuk ada suatu reaksi disebut sebagai energi aktivasi. Yang sudah saya sebutkan tadi, sempat saya singgung ya. Nah, kalau energi yang dibutuhkan itu rendah, ya, jadi bisa diumpamakan dulu nih sama teman-teman. Semisal teman-teman main sepeda dan ada sebuah gundukan, teman-teman harus melewatinya. Energi yang dibutuhkan dari titik A di gundukan ini ke titik B, oke, itu dia disebut sebagai energi aktivasi. Nah, artinya energi minimal yang teman-teman butuhkan untuk melewati fase ini dan sampai ke seberang sini, ke titik B, atau kalau partikel itu ya berarti dia akan membentuk senyawa baru seperti itu. Atau secara definisinya energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki partikel yang bertumbukan untuk menghasilkan sebuah reaksi dan menentukan keberhasilannya. Kalau semisal dia partikel yang bertumbukan itu dia berhasil melewati titik energi aktivasi ini, dia akan membentuk suatu produk baru dan menjadi senyawa yang baru. Oke? Disimbolkan dengan EA. Jangan lupa ya, EA. Lebih rincinya lagi nih. Oke, teman-teman di sini sudah tahu ya apa yang digantungkan dari laju reaksi. Laju reaksi itu tergantung dari frekuensi dan energi yang dibutuhkan. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi?
Kalau kita tahu apapun yang dapat mempengaruhi laju reaksi, baik dia memperlambat ataupun mempercepat, dia bisa disebut sebagai faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa aja sih? Yang pertama, ada temperatur. Yang kedua, ada konsentrasi. Terus kemudian ada tekanan dan volume. Ada luas permukaan. Dan ada juga katalis. Tapi teman-teman, yang harus kita tahu, kita tidak akan mempelajari semuanya untuk praktikum kali ini. Teman-teman cukup melakukan 3 saja. Apa itu? Yang pertama ada temperatur, kemudian ada konsentrasi, dan luas permukaan. Oke, untuk selengkapnya, tetap simak video ini. Jadi sebelum kita memulai praktikum pada hari ini, teman-teman harus memastikan kalau teman-teman sudah menggunakan jas lab. Oke, teman-teman harus menggunakan jas lab dengan benar. Terus kemudian, teman-teman itu juga harus menggunakan masker. Dan direkomendasikan menggunakan sarung tangan latex juga, karena kita akan bersentuhan langsung dengan bahan-bahan yang bersifat korosif. Nah, setelah itu, apa saja yang kita butuhkan, alat dan bahannya? Tetap simak videonya. Yang pertama, untuk alatnya, kita butuh tabung reaksi. Kita butuh pipet tetes, kemudian gelas kimia, kemudian stopwatch, atau kalau tidak ada, teman-teman bisa memakai ponsel masing-masing, kan ada stopwatchnya. Oke. Terus kemudian teman-teman butuh kaki 3 untuk pembakaran. Terus pembakar spiritus itu sendiri, jangan lupa dipastikan spiritus itu ada isinya. Oke, jangan kosongan. Dan kemudian teman-teman butuh kasa asbes. Teman-teman butuh gelas ukur. Teman-teman butuh spatula dan termometer. Jangan lupa disiapkan semuanya, oke? Dan kemudian untuk bahan, yang pertama itu ada serbuk CaCO3, ada pita magnesium, kemudian ada larutan HCl dengan konsentrasi 1,5 molar, 1 molar, dan 0,5 molar. Dan yang terakhir, teman-teman butuh larutan natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,2 molar. Baik, untuk penyiapan alat dan bahan, teman-teman bisa mandiri ya. Jadi kalau teman-teman membutuhkan serbuk CaCO3, itu harus dihaluskan dulu, kan bentuknya serbuk. Terus kemudian untuk pita magnesium, teman-teman bentuk dulu dalam 3 jenis. Maksudnya di sini ada pita magnesium yang dia berbentuk tetap kepingan, yang dipotong-potong kecil itu. Terus kemudian pita magnesium yang sudah halus, dia yang benar-benar halus seperti bubuk. Dan kemudian yang kepingan, jadi masih kasar-kasar seperti itu. Dan jangan lupa ditimbang agar beratnya itu sama. Jadi semisal pita magnesium yang dibutuhkan itu 1 gram, maka teman-teman harus memastikan berbagai bentuk itu memiliki berat yang sama. Dan selanjutnya untuk larutan HCl yang kita butuhkan, HCl 1,5 molar itu kita hanya butuh 250 ml. Dan HCl 1 molar kita butuh 1 liter. Untuk HCl 0,5 molar kita butuh sekitar 250 ml juga. Dan untuk larutan natrium tiosulfat kita juga akan membuat sebanyak 1 liter. Nah, apa yang sudah saya jelaskan tadi, sebutkan ukuran-ukuran tadi diperuntukkan untuk 8 kelompok. Jadi bisa 6-8 kelompok. Jadi itu bukan takaran untuk 1 kelompok ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa membagi tugas nih dengan teman-teman sekelasnya supaya kerjanya lebih cepat dan efisien seperti itu. Oke, kita mulai praktikum yang pertama, yaitu praktikum pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Untuk praktikum yang ini, teman-teman harus tahu ya, kalau kita itu membutuhkan magnesium dalam bentuk serbuk, kepingan, dan kemudian butiran.
tadi sudah dijelaskan kalau mereka itu beratnya harus sama. Oke? Nah, caranya bagaimana? Kita sudah menyiapkan bahan tadi, kemudian kita ambil 10 mili 10 mili HCl 1 molar ya. Kemudian HCl-nya ini dimasukkan ke tabung reaksi. Setelah itu, teman-teman siapkan juga stopwatch-nya. Di saat yang bersamaan, ada satu kelompok itu harus bekerja sama, dan ada satu anak yang memegang tabung reaksi, ada juga yang bersiap-siap dia memegang stopwatch. Nah, untuk itu, sudah dipegang dengan benar ya. Jadi, dia sudah dipegang dengan benar, tabung reaksinya berisi HCl 1 molar, diperhatikan. Kemudian teman-teman masukkan si magnesium tadi dalam bentuk kepingan. Lalu di saat mereka itu bertemu, si kepingan ini dan si HCl ini bertemu, mereka dicatat waktunya, dipencet stopwatch-nya, kemudian diamati waktunya sampai dia benar-benar habis. Nah, teman-teman sudah mendapatkan waktunya, waktu yang diinginkan. Kemudian dicatat, jangan lupa di tabel pengamatan yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian lakukan lagi untuk tabung yang kedua, masukkan kembali HCl 1 molar sebanyak 10 mili. Kemudian masukkan butiran itu tadi yang merupakan magnesium sebanyak 1 gram. Amati lagi sampai dia benar-benar habis. Dan ketika dia sudah habis, catat waktunya. Jadi waktu dari dia bertemu sampai dia benar-benar habis itu dicatat. Oke, nanti kita bandingkan. Sampai yang terakhir juga kita siapkan 1 tabung lagi. Kan kita tadi butuhnya 3 tabung. Dimasukkan lagi. Kita butuh 1 gram magnesium. Tapi kalau yang terakhir ini bentuknya serbuk ya. Bentuknya serbuk. Kamu masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi 10 mili HCl 1 molar dan diamati waktunya. Jangan lupa dicatat juga. Nah, dari situ teman-teman bisa memberikan perbandingan bagaimana sih waktunya itu, bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap reaksi zat padat. Selanjutnya kita move on ke praktikum yang kedua, yaitu untuk pengaruh konsentrasi bereaksi. Oke, kita juga butuh 3 tabung reaksi di sini, yang masing-masing diisi HCl. Tapi di sini perhatikan, HCl yang kita butuhkan adalah konsentrasinya bukan cuma 1 molar, tapi ada yang konsentrasinya 0,5 molar, 1 molar, dan kemudian 1,5 molar. Semuanya tetap ya 10 mili. Perhatikan takarannya 10 mili. Kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh serbuk CaCO3. Nah, biasanya guru sudah menyediakan atau teman-teman bisa menumbuk sendiri. Biasanya CaCO3 kan masih dalam bentuk kepingan atau dia masih kasar. Teman-teman harus menghaluskannya dengan baik sampai dia bentuknya rata. Nah, kita ambil pelan-pelan saja sedikit seujung sendok spatula dan masukkan ke tabung reaksi yang pertama yang dia berisi 0,5 molar HCl. Kita amati perubahannya dan jangan lupa pada saat mereka itu pertama kali dicampurkan, teman-teman pencet stopwatch-nya, kemudian amati waktunya dan catat di tabel pengamatan. Oke? Perhatikan ya. Kemudian setelah tabung yang pertama ini habis bereaksi, yang pertama berarti kan konsentrasi yang 0,5 molar. Selanjutnya berarti yang konsentrasi berapa? 1 molar. Benar. Oke, kita pegang dulu dengan hati-hati. Jangan sampai tumpah ya teman-teman. Kalau kena tangan nanti bisa gatal. Oke, kita masukkan dulu ini larutannya 1 molar, dia butuhnya 10 mili. Terus kemudian kita masukkan si serbuk CaCO3. Nah, takarannya harus sama ya dengan yang pertama tadi, karena teman-teman harus mengamati konsentrasi larutannya di sini. Pengaruh konsentrasi larutan terhadap
habisnya si CaCO3 ini bereaksi. Oke, jadi si CaCO3 ini bisa juga teman-teman timbang, tapi untuk diperkirakan juga tidak apa-apa. Misal teman-teman sudah yakin, oh ini sama kok jumlahnya Bu, gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita masukkan saja lagi yang kedua, kemudian kita amati sampai si dia ini benar-benar habis reaksinya. Dan jangan lupa catat waktunya dari dia awal dicemplungin sampai dia benar-benar habis bereaksi. Oke? Dan yang terakhir, tabung yang ketiga juga sama, tapi dia pakai konsentrasi yang 1,5 molar. Coba teman-teman kemudian amati perubahannya, kemudian catat waktunya, dan teman-teman bandingkan hasil di akhir nanti akan bagaimana. Oke? Yang ketiga, kita masuk ke pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jadi, gimana pengaruh suhu itu? Teman-teman, kita praktikum dulu ya. Jadi, bahan yang teman-teman butuhkan, kalau tadi kita butuh magnesium, kita butuh CaCO3, sekarang kita butuh natrium tiosulfat sebagai tokoh utama dalam sesi praktikum kali ini. Oke, si natrium tiosulfat itu yang sudah kita siapkan, kita tadi kan bikinnya 1 liter ya teman-teman untuk satu kelas. Di sini kita cukup menyiapkan 60 mili untuk satu kelompok. Nah, gimana nih ceritanya? Oke, jadi 60 mili ini dibagi 3, kita butuh 3 gelas beker. Nah, masing-masing diisi sebanyak 20 mili natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,2 molar. Nah, teman-teman harus mengukurnya dengan gelas ukur ya, dengan baik dan benar. Oke, cara mengukurnya juga tidak boleh salah supaya takarannya pas, dan mantap. Oke, kemudian kita masukkan tadi ya, sudah terjajar dengan rapi si natrium tiosulfat itu dalam masing-masing gelas beker. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita siapkan spiritus dan seperangkatnya dan teman-temannya. Oke, 1 geng spiritus kita siapkan. Yang ada itu si kaki 3. Kemudian ada juga spiritusnya itu sendiri. Jangan lupa spiritusnya diisi. Nanti kalau tidak nyala, gimana dong? Oke, kita nyalakan dengan korek. Kan dia sudah menyala. Terus kita kemudian tutup dengan kasa. Dan si gelas beker ini kita masukkan, kita tumpangkan ke atasnya. Dan teman-teman harus siapkan ini, termometer yang dipegang dengan benar. Jangan lupa dipegang ujungnya ya teman-teman, nggak boleh teman-teman pegangnya itu di bagian badan termometernya, nanti dia berpengaruh terhadap suhunya langsung. Nah teman-teman pegangnya itu harus di atasnya, biasanya kan dia punya talinya seperti itu, dan tidak boleh nempel langsung ke beker gelasnya, jadi harus nyentuh larutannya saja. Oke? Nah, kita siapkan nih, kalau di data pengamatan kita butuhnya dia di suhu 30 derajat, 40 derajat, dan 50 derajat Celcius. Termometernya dalam Celcius ya teman-teman. Oke, yang pertama kita pakai dulu gelas kimia yang pertama. Sudah dipanaskan tadi di beker gelas. Kemudian kita ukur suhu larutannya, si natrium tiosulfat ini tadi dia sampai menuju titik 30 derajat Celcius. Nah, ketika dia sudah suhunya ini naik, teman-teman harus perhatikan kalau dia naik agak dikit-dikit nggak apa-apa nanti karena kita pindahkan ya. Teman-teman siapkan juga sebuah kertas yang dia berisi tanda silang. Teman-teman siapkan kertas yang berisi tanda silang dan letakkan di sebelahnya. Jadi sebelah pembakaran itu agak jauh ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kalau dia suhunya sudah mencapai 30 derajat untuk larutan yang pertama, teman-teman pindahkan si gelas kimia ini tadi ke atas kertas itu tadi. Nah, harus cepat ya, harus agak cepat. Tapi di sini teman-teman harus memperhatikan juga apakah ini panas. Kalau semisal tidak panas, nggak apa-apa teman-teman pegang dengan tangan saja memindahkannya. Tapi kalau semisal memang panas, teman-teman bisa menggunakan penjepit kayu.
Nah, dipindahkan ke atas kertas yang itu sudah diberikan tanda cross di atasnya. Jadi kan bisa terlihat tuh, tanda crossnya itu masih kelihatan ya teman-teman. Kalau diamati tanda crossnya masih kelihatan. Nah, terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita tadi jangan lupa ya, sebelum kita melakukan pembakaran itu siapkan juga masing-masing 10 mili larutan HCl 1 molar dalam 3 tabung reaksi yang sudah disiapkan dulu. Nah, tabung reaksi yang HCl ini tadi, 1 tabung saja ya, kita masukkan ke dalam larutan Na2S2O3 ini yang sudah dipanaskan. Jadi yang suhunya tadi sudah mencapai berapa? 30 derajat, yang sudah dipindahkan ke atas kertas yang ada tanda crossnya, dan otomatis dia masih kelihatan ya, masih bening di sini. Kita campurkan langsung ke situ, ke dalamnya. Dan pada saat itu jangan lupa stopwatchnya dipencet. Kemudian diamati. Teman-teman harus mengamati sampai apa? Sampai warna larutannya itu buram, sampai tanda crossnya yang tadinya masih kelihatan menjadi hilang. Nah, pada saat menghilang itu, artinya dia sudah bereaksi, sudah terbentuk hasil reaksi yang diinginkan, dan langsung dimatikan stopwatchnya. Artinya, teman-teman harus mencatatnya kembali di data pengamatan. Dan hal ini dilakukan berulang kali dengan suhu yang berbeda. Tadi kan suhunya kalau di data pengamatan itu ada 30 derajat, 40 derajat, dan 50 derajat. Nah, makanya teman-teman itu harus melakukan 3 kali. Yang pertama kan tadi 30 derajat. Nah, teman-teman ulangi dengan langkah yang sama untuk suhu yang berbeda. Nanti teman-teman akan bisa menyimpulkan sendiri bagaimana pengaruh suhu itu terhadap laju reaksi. Oke? Nah, jangan lupa setelah praktikum, teman-teman harus memperhatikan banyak hal ya. Jangan langsung pergi atau ditinggal gitu. Apalagi spiritusnya ini masih nyala. Nah, kalau spiritusnya masih nyala, dimatikan dengan benar, ditutup dengan penutupnya itu. Jangan ditiup, nanti malah berbahaya untuk teman-teman. Terus kemudian prosedur limbah, teman-teman harus membuang limbah-limbah tadi, tidak boleh langsung di sink ya, harus pada waktunya. Dan biasanya di laboratorium itu kan dia menyediakan tempat tersendiri. Nah, di situ teman-teman harus membereskannya. Jangan lupa alatnya dicuci, alatnya kemudian dibersihkan, dikeringkan dengan baik, dan dikembalikan pada tempatnya. Bagus gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita masuk ke data pengamatan. Oke, simak video ini lagi ya. Kita belum selesai. Oke, kita masuk ke sesi data pengamatan. Jadi setelah teman-teman melakukan praktikum ini, jangan lupa tadi hasilnya, kalau misal teman-teman dipindah di oret-oretan dulu, harus disalin ke data pengamatan yang lebih rapi. Jadi untuk pembuatan laporan di sesi selanjutnya. Nah, di sini untuk yang poin A, yaitu untuk luas permukaan, teman-teman kan tadi sudah mereaksikan magnesium, baik dalam bentuk serbuk maupun butiran dan keping. Nah, itu ditulis waktunya. Tidak ada masalah ya, satuannya dalam detik. Kalau misal teman-teman tadi nyatatnya dalam menit, ya dikonversi ke sekon, dikalikan 60. Jangan lupa. Terus kemudian yang selanjutnya adalah konsentrasi larutan. Teman-teman tadi sudah mereaksikan CaCO3. Dan di sini dengan larutan HCl yang memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Teman-teman juga harus melakukan pencatatan dari yang HCl 0,5 molar, yang 1 molar, dan kemudian yang 1,5 molar, itu nanti kan dia akan memiliki waktu yang berbeda-beda. Nah, teman-teman catat masing-masing, dan kemudian di sini jangan lupa juga dalam sekon. Kalau dalam menit teman-teman mencatatnya berarti harus dikonversi dulu seperti yang pertama. Nah, kemudian di kolom selanjutnya teman-teman kan
ada 1/T. Nah, atau 1/S gitu kan, 1/sekon. Nah, artinya teman-teman harus membagi hasil waktunya itu tadi dengan 1, maksudnya 1 per waktunya itu tadi. Kemudian untuk suhu, untuk pengaruh suhu sama juga ya, jangan lupa dicatat di sini ada pencampuran dengan suhu 30 derajat natrium tiosulfat dan HCl, dalam suhu 40, dalam suhu 50. Dan waktu sampai tanda X-nya tidak terlihat, tanda cross-nya tidak terlihat. Kemudian sama dengan yang sebelumnya, kita ini jadikan penyebut juga 1 per berapa detiknya gitu kan, 1 per berapa detiknya gitu. Nah, ini untuk membuat grafik ya nanti. Untuk pertanyaannya, jangan lupa dijawab juga ya, jangan di skip pertanyaannya, karena teman-teman nanti akan bisa menyimpulkan sendiri apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maksudnya faktornya itu mempengaruhinya bagaimana. Kan tadi kita sudah belajar tentang luas permukaan, terus kemudian tentang konsentrasi, terus kemudian juga tentang suhu. Nah, bagaimana pertanyaannya di sini? Manakah yang lebih luas permukaannya? Kalau teman-teman tahu yang tentang magnesium tadi, mana yang lebih luas permukaannya? Antara magnesium yang serbuk, antara magnesium yang kepingan, atau dia yang butiran? Mana yang lebih luas kira-kira teman-teman? Terus kemudian bagaimana pengaruhnya dari luas permukaan ini? Mana sih yang paling cepat laju reaksinya? Dan kalau dia semakin luas, terus dia semakin apa laju reaksinya? Gitu ya. Terus kemudian untuk konsentrasi per reaksi, di sini pertanyaannya, manakah yang berlangsung lebih cepat dengan CaCO3? Ada HCl 1,5 molar, ada 1 molar, atau 0,5 molar? Mana yang lebih cepat teman-teman kira-kira? Kalau HCl 1,5 molar, 1 molar dan 0,5 molar itu kira-kira mana sih yang lebih banyak partikelnya? Benar, yang paling banyak partikelnya itu yang 1,5 molar, karena dia kan konsentrasinya paling tinggi, artinya dia jumlah partikelnya lebih banyak. Nah, kalau begitu bagaimana pengaruhnya? Bagaimana pengaruhnya terhadap laju reaksi tadi? Mana yang lebih cepat? Teman-teman bisa menyimpulkan kan? Oke. Selanjutnya, untuk suhu. Yang pertama itu kan bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi antara larutan natrium tiosulfat dengan asam klorida. Kan teman-teman tadi memakai tanda cross itu kan kertas, kemudian di atasnya dikasih beker gelas yang berisi natrium tiosulfat. Kalau teman-teman mengamati tadi, ketika si natrium tiosulfat itu benar-benar berubah warnanya menjadi buram dan tanda cross-nya ini benar-benar sudah tidak bisa diamati, maka hal itu akan harus dicatat karena dia laju reaksinya sudah berlangsung. Nah, dari sini, dari laju reaksi yang sudah berlangsung ini, bagaimana pengaruhnya? Kalau dia suhunya 30 bagaimana? Kalau suhunya 50, apakah ada bedanya? Gitu kan? Nah, teman-teman nih bisa mengumpamakan ya, kalau kita dalam satu ruangan nih, teman-teman di ruangan yang suhunya itu rendah, suhu ber-AC, kemudian teman-teman berada di ruangan yang sumpek, dia itu nggak ada AC-nya, kemudian nggak ada kipas anginnya, dan benar-benar tertutup, suhunya panas. Kira-kira teman-teman lebih cepat bereaksi di mana? Teman-teman akan lebih cepat naik darah di ruangan yang mana? Bisa diumpamakan seperti itu. Makanya teman-teman harus bisa menyimpulkan ya bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, jangan lupa juga dibuat grafiknya. Jangan lupa tadi yang sudah dituliskan waktunya itu 1/T itu dibuat grafik. Dari sini teman-teman akan bisa menyimpulkan apa sih pengaruh dari luas permukaan terhadap laju reaksi, apa pengaruh suhu, kemudian apa pengaruh konsentrasi. Seperti itu kan? Oke, gitu ya. Kalau misal ada pertanyaan,
Tulis saja di bawah. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan petunjuk praktikumnya. Dan di sini teman-teman gimana nih pendapatnya? Apakah videonya seru? Coba komen di bawah ya. Terus kemudian terima kasih karena sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa terus belajar dan semoga video tadi juga bisa menambah wawasan teman-teman semua mengenai kimia. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.